Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GPDI Lembah Dieng. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Allah yang pulihkan. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai 26. Dikatakan bahwa Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Dia Tuhan juga yang akan menjadikan hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara, dari ayat tadi ada kata belalang. Ini menggambarkan serangan musuh atau serangan si jahat. Mungkin di antara kita ada yang bahwa hidupnya seakan dimakan habis oleh si belalang. Mungkin akhir-akhir ini kita merasakan hidup yang seakan sulit, entah tentang finansial, kesehatan, tentang masalah keluarga, atau apapun saudara, yang telah iblis atau si jahat curi dan hancurkan. Pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Dia mampu mengubah ratap atau kesedihan menjadi sukacita melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di kayu salib. Sehingga saudara dan saya bisa menerima pemulihan yang ajaib dari Bapa di surga. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah datang dan berbalik kepada Tuhan. Percaya kepada Bapa di surga bahwa Dia adalah Bapa yang baik, begitu mengasihi kita, dan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita sendirian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita semua memperoleh pemulihan atas apa yang sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Bapa yang di surga. Datanglah kepada Tuhan saudara, di hadiratnya yang kudus datang kepada Tuhan. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Mulai perkatakan kepadanya, Bapa yang baik, pulihkanlah aku ya Tuhan. Pulihkanlah hidupku. Jadikanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Percayalah saudaraku bahwa Dia Tuhan yang baik, mendengar seruan anak-anaknya. Bapa yang baik mengerti seruan anak-anaknya. Bapa mengerti keadaan saudara, dan karena kasih-Nya yang sungguh besar, maka pemulihan pasti akan terjadi dan akan selalu mengalir dalam anugerah-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Setiap ada waktu saudara, sempatkanlah untuk selalu datang dan berdoa kepada Tuhan, dimanapun saudara berada. Minta selalu tuntunan Roh Kudus, dan biarlah Roh Allah selalu menuntun setiap langkah saudara. Dia tahu persis bagaimana memulihkan dan memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yeremia 30 ayat 17a dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini saudaraku, jika kita mau sepakat untuk berdoa, biarlah kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi di setiap kehidupan saudara dan saya.
Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Banyak sekali dari kita ya saudara yang pernah mengalami hancur hati atau bisa dibilang patah hati. Dan banyak hal yang menyebabkan kita mengalami patah hati. Mungkin karena disakiti oleh orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang yang kita kasihi ya. Kita kehilangan pekerjaan kita dan banyak hal lainnya saudara. Saudara, tidak ada dari kita ya yang ingin mengalami hancur hati. Tetapi inilah kehidupan yang harus kita jalani saudara. Kita tidak selalu menghadapi yang indah-indah dan yang baik-baik saja. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan pada masa-masa yang sulit. Hati kita terasa hancur oleh kejadian yang tidak pernah kita harapkan terjadi. Di saat alami keadaan yang seperti itu, saudara akan mudah pikiran kita terbawa kepada pemahaman bahwa kita ngerasa hanya sendirian menghadapi semuanya ini. Namun, tahukah saudara, entah kita itu menyadari atau tidak, justru di saat-saat seperti itulah sebenarnya Tuhan itu ada dan dekat pada kita. Justru di momen-momen itulah saudara, Tuhan mau menunjukkan bahwa selama ini Dia adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita. Selalu peduli dengan kehidupan setiap kita. Bapa bisa merasakan apa yang kita rasakan saudara. Pada pagi hari ini saudara, jika di antara kita ada yang mengalami patah hati atau hancur hati, apapun itu penyebabnya saudara, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia Bapa yang selalu ada di samping kita. Dia begitu dekat dengan kita. Tuhan bisa merasakan saat kita nangis. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan setiap keadaan kita. Dia mau menghibur. Dia mau menyembuhkan setiap hati yang hancur. Dia mau memberikan kekuatan yang baru, dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkata saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19b. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percayalah saudara, Tuhan kita adalah Bapa kita yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Dia menyelamatkan anak-anaknya. Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya terpuruk dan akan selalu menopang dan memegang tangan kita, saudara. Dan Dia pasti akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu lebih dekat dengan Bapa. Kita perlu selalu berada di dalam hadirat-Nya, saudara. Biarlah pada pagi hari ini kuasa Tuhan yang ajaib dan penuh kasih mengalir dalam kehidupan kita. Bekerja dengan ajaib, mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita yang sedang patah hati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sungguh sempurna bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu dekat dan selalu ada buat kami anak-anak-Mu yang sedang hancur hati. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan bersama. We love your presence, Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Amin.